bilang juga, ini serat juga bagus loh buat imunitas. Kadang-kadang orang mikir kan, loh makan omega 3, makan vitamin yang lain, saya sama serat itu kaitannya gimana Bu sama imunitas? Omega 3 ini bagus banget ya, dan kita susah dapatkan kalau kita nggak makan ikan kukus, nggak dapat. Nggak makan ikan rebus, nggak dapet. Nggak makan alpukat, nggak dapet. Nggak minum susu yang difortifikasi omega 3, nggak dapet. Karena dia tuh rentan banget rusak gitu. Di minyak kelapa sawit ada sebenarnya, tapi karena panas sedikit rusak, malah berubah jadi transfer. Yuk kita lihat omega 3 ini, dia punya peran besar sebagai anti peradangan. Ibu bapak, peradangan bisa kapan aja terjadi. Berlebih lemak sedikit di tubuh kita. Nah, yang sudah periksa komposisi tubuh, coba cek body fat mass-nya berapa, harusnya berapa. Coba hitung selisihnya berapa lemak yang berlebih di tubuhnya. Coba ibu bapak, body fat mass yang bagian atas di sini itu ada body fat mass-nya misalnya 16 kilo, dalam kurungnya harusnya berapa begitu. Coba kurangkan angka tertinggi dengan hasil yang ibu dan bapak dapat. Berapa selisihnya? Oh, saya selisihnya 7 kilo, berarti ada lemak 7 kilo yang tidak diperlukan di dalam tubuh ibu bapak. Itu artinya, ya. Ya, sudah lihat ya, simpan saja datanya, renungkan saja. Nah, ternyata lemak yang berlebih itu ibu bapak akan mengeluarkan benda-benda pro peradangan. Dia keluarkan interleukin, dia keluarkan sitokin. Pernah dengar nggak waktu kita pandemi dulu? Badai sitokin ya. Setelah disebut badai sitokin, meninggal yang bersangkutan, ya kan? Karena badai sitokin itu berarti tubuhnya sudah meradang semuanya. Akhirnya meninggal, udah mati semua jaringannya gitu, karena udah meradang. Nah, sitokin itu bisa dihasilkan oleh lemak yang berlebih. Nah, tapi ibu bapak menurunkan berat badan juga nggak gampang kan, dan saya paham itu gitu. Jadi mau gimana pun berat badan ibu bapak hari ini, jangan khawatir bahwa bapak ibu gemuk tidak salah gitu ya, itu kejadian masa lalu lah ceritanya. Tapi yang kita pahami, iya kita punya lemak berlebih, berarti kita punya risiko tinggi untuk mengalami peradangan dalam tubuh kita. Maka kehadiran omega 3 menjadi wajib. Nah, kalau dari makanan tadi seperti itu tadi, sulit mendapatkannya, sehingga suplementasi omega 3 menjadi wajib. Bahkan kalau kita nggak lihat kondisi personal, maka saya selalu katakan, kalau sudah umur 21 mendingan minum aja deh. Orang situasi kayak gini ya, jarang olahraga, habis itu stresnya tinggi, makanannya penuh dengan zat-zat pro peradangan, ya sudah minum aja omega 3. Nah, itu kegunaannya, jadi dia anti peradangan, lawan dari peradangan tadi. Kalau serat Bu gimana Bu? Nah, fungsinya? serat. Kemudian serat ya. Berikutnya ini zat-zat yang kita harus booster di dalam asupan kita. Tadi kan ada mikrobiota punya peran bagus ya. Itu mikrobiota kita bisa lihat ya. Jadi mikrobiota ini disebut mikroflora usus. Dia punya tugas di usus itu ya. Nah, kita lanjut, kita lihat mikrobiota next. Ibu bapak harus kenal dia karena dia sahabat kita gitu ya. Nah, ibu bapak bisa lihat luar biasa ya mikrobiota itu. Dia punya gut, punya sambungan ke otak, ke hati, ke tulang kita, semua dia punya sambungan. Jadi dia punya punya sinyal-sinyal banyak yang masuk ke dalam seluruh organ-organ kita. Jadi mikrobiota itu nggak boleh turun ibu bapak, nggak boleh, karena Tuhan menciptakan 30% mikroba patogen, 70% mikrobiota. Memang Tuhan menciptakan manusia kayak gitu supaya bisa bertahan hidup dengan baik. Nah, masalahnya kita terbalik. Yang mikrobiota patogen kita bangun, yang mikrobiota usus kita malah mati. Karena makanan dari mikroba patogen adalah gula. Sekarang kita gula mulu kan, mikroba patogen dapat makan. Makanan mikroflora usus adalah serat. Kalau nggak makan sayur cukup, nggak makan buah cukup, nggak makan protein nabati, udah pasti serat nggak tercukupi, mati mikrofloranya. Kalau patogennya lebih tinggi daripada mikroflora, dia sudah nggak bisa melindungi usus itu sendiri. Jadi itu penciptanya luar biasa ya. Jadi Tuhan itu memang menciptakan berpasang-pasangan semua makhluk hidup. Jadi ada yang jahat, ada yang baik, begitu ya. Di ruangan ini mungkin ada yang jahat dan ada yang baik. Karena di sini tuh kan yang jahatnya 30, yang baiknya 70 ya. Tergantung kita kasih makan yang baik yang mana ya. Ya kan kalau Anda makan kasih bakteri yang jahat terus kemudian sakit penyakit itu kan salah sendiri. Dimasuk ke mulut apa? Nah, ini yang bikin dia mati nih. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, coba ibu bapak makan lemak jenuh berlebih. Lemak jenuh itu dari mana? Ya dari kalau dari makanan aslinya ada di bebek, ada di daging olahan yang ultra proses, sosis, bacon, ham, itu ada dia lemak jenuh.
ya. Nah, kemudian ada semua yang digoreng, terutama yang digoreng di luar rumah. Kalau dalam rumah masih mending, kalau di luar rumah enggak. Nah, itu lemak jenuh ya. Itu berubah tuh. Gula itu bisa merubah. Pemanis buatan, oh dianggap itu pemanis buatan boleh. Nah, kemudian daging merah berlebih, coba mikroflora menurun, kolonisasi mikroba patogen naik. Yang warna-warni malah mikroba patogen, cantik mikroba patogen itu ya, warna-warni. Nah, mikroflora yang warna biru atau warna ke arah biru muda. Nah, kayak gitulah kondisinya. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Disitulah kita butuh seratnya. Next. Ya, nah itulah kita butuh serat. Nanti serat itu memberi makan mikrobiota, diproduksi asam lemak rantai pendek, dihasilkan zat-zat untuk kebaikan otot dan kebaikan hati kita. Hati, organ, metabolisme, seluruh reaksi kimia zat yang dibutuhkan oleh tubuh berada di organ hati. Jadi dia ditingkatkan fungsinya dengan kehadiran asam lemak rantai pendek. Nah, begitu kira-kira ceritanya. Jadi serat juga sebenarnya membantu sensitivitas insulin ya Bu ya? Ya, betul. Wow, jadi Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu kurang nggak bisa makan buah-buahan, sayur-sayuran sebanyak itu, jangan khawatir. Usana ada apa? Fiber. Bu, pertanyaan terakhir satu aja. Kita kan lihat ya, suplemen-suplemennya Yusana tuh oke, vitamin, mineral, antioksidan. Terus kemudian ketika kita lihat Yusana Toglu Kamu ini, saya melihat ada bahan pangan yang berbeda. Saya ngeliat ada jamu reishi, ada si jamu shiitake dan baker yeast. Dan konon katanya di traditional Chinese medicine ini dikenal sebagai anti-cancer food. Nah, kalau dari sudut pandang gizi gimana, Bu? Iya betul, betul sekali. Jadi kalau proglukaman itu dia antioksidannya itu kekuatannya tinggi dan dia mirip sama reseptor yang ada di pertahanan antioksidan tubuh kita. Jadi gini, tubuh kita itu kan punya antioksidan yang alami dikasih Tuhan. Contohnya glutathione. Nah, itu kan memang dikasih Tuhan asli untuk perlindungan kita dalam kondisi standar begitu. Nah, dia itu bekerja sudah menyatu dengan sel kita. Nah, kalau proglukaman itu dia punya reseptor yang bisa nempel ke yang alami itu tadi. Dan kekuatannya tidak lagi satu lawan satu. Jadi kalau yang kita punya itu cuma satu lawan satu, satu musuh dia selesaikan satu musuh. Kalau datangnya rame-rame, nggak bisa dia. Nah, yang ini, yang proglukaman itu punya kemampuan bisa melakukan satu kali mengatasi serangan radikal bebas langsung bisa dalam jumlah yang besar begitu. Nah, tentang sel kanker itu sendiri, semua manusia punya sel kanker. Jadi dari ribuan miliaran sel kita ada aja yang aneh bentuknya 1-2, tapi itu nggak ngapa-ngapain kalau tidak ada yang mengaktifasi. Nah, dia yang ada di ekstrak jamur, yang ada di beberapa zat itu, dia bisa melindungi itu tadi supaya tidak tertrigger oleh situasi di lingkungannya gitu. Jadi punya perlindungannya itu sangat kuat gitu. Makanya dia tidak sekedar hanya memberikan dampak manfaat dari antioksidan, tapi dia mampu melindungi sel-sel yang berubah wujudnya di tubuh kita itu tadi. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Rita untuk ilmunya hari ini. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Ibu Rita. Wow, luar biasa ya. Jadi apa